A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Rum, Ar-Rum ayat 19. Surat ke-30 ayat 19. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Wa yuhil ardo ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ngerti apa tidak? Nah, karena nggak ngerti saya terjemahkan. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Awas. Jadi yang hidup itu dikeluarkan dari yang mati. Ngerti apa tidak? Ngerti apa tidak? Kalau nggak ngerti saya jelaskan. Nih, ada pohon, daunnya asalnya hijau, berubah menjadi hijau sekali, dan lama-kelamaan kuning, dan kemudian daun itu jatuh. Datang nggak sirung yang baru? Datang. Gitu gampang kok. Betul nggak? Begitu ada yang mati, pasti ada yang hidup. Gitu. Itu sehari-hari kok. Nggak usah pusing. Makanya itu pentingnya kita belajar sains. Makanya orang-orang bijak mengatakan daun kuning yang jatuh itu tidak usah disesali, karena besok juga akan jadi daun muda yang tumbuh lagi. Gimana proses alamnya? Ketika jatuh dia akan jadi membusuk, membusuk akan jadi humpus. Setelah jadi humpus kan diserap akar, betul nggak? Tumbuh lagi kan yang baru. Itu yang dikatakan ya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Paham? Jadi yang hidup itu dikeluarkan dari yang mati. Belum jelas? Saya tambah lagi. Banyak Kak di bumi ini yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu. Ya, kemana mereka tubuhnya? Kan menyatu dengan bumi. Betul? Betul? Kan di tanah yang kita tanam itu, kita nanam singkong, nanam jagung, nanam padi, kan kita juga tidak tahu. Siapa tahu di situ ada tubuh-tubuh leluhur kita yang sudah menyatu kembali dengan bumi, entah di mana kuburannya. Mungkin ada peristiwa alam yang menyebabkan air bah atau banjir bandang, sehingga tubuh ini sudah menyatu dengan bumi. Ketika sudah menyatu dengan bumi, tubuh ini kan menjadi material bumi, jadi mineral, bukan? Diserap nggak oleh akar? Jadi apa? Kan jadi buah yang baru. Nah, buah yang baru dimakan siapa? Dimakan manusia. Jadi apa? Kan jadi air mani, jadi sel telur. Betul nggak? Disemaikan cinta kasih, ketemu, jadi nggak yang baru? Makanya tubuh ini terus bersiklus. Dan ini hukum alam. Anda mau yakin tidak yakin, hukum alam akan berjalan, tidak bergantung keyakinan Anda. Bahwa siklus kehidupan sudah jelas di mata kita terjadi. Betul? Betul Pak? Coba kita pikirkan lagi, ya, Bapak Ibu, ya. Semua material yang hidup, yang pernah hidup, kan pasti akan kembali ke bumi. Betul nggak? Nih saya kasih tahu, tubuh kita ini sama nggak dengan tubuh orang tua kita? Kan tubuh ini satu sel dari ayah, satu sel dari ibu. Berarti tubuh ini leluhur bukan? Leluhur, ini leluhur. Jadi kalau kita menghargai tubuh kita, sama dengan menghormati leluhur kita. Jarahi tubuh ini. Gimana caranya? Urus, pelihara, kasih yang pantas buat tubuh ini. Kasih baju yang bagus, kasih makanan yang bagus. Betul nggak? Ajak piknik. Diam aja. Mau piknik lebar. Rajin piknik nampar sama. Ya Allah. Kalau mau piknik jadi orang kaya, nginepnya di hotel sekali-kali. Betul nggak? Makanya di restoran. Piknik Mekah.
sare di mobil. Ya Allah, asup angin. Padahal duitnya ada, karena kita tidak memataskan diri, lebar. Tuh. Makanya bagi orang sempit sudut pandangnya, rezeki banyak pun tetap menyusahkan. Komo atau boga duit. Betul nggak? Bagi orang yang sudut pandangnya luas, rezekinya banyak, tambah luas. Coba. Itulah sudut pandang. Sudut pandang itu sangat berbahaya. Ulangi. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kata siapa? Kata Allah, bukan kata saya. Jangan menyerang saya. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah bilang, yang dia juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ulangi ya, yang hidup dikeluarkan dari yang mati, yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Kan begitu. Jadi artinya ini siklus. Habis mati hidup, habis hidup mati, habis mati hidup lagi. Kan begitu. Itu namanya siklus. Itu hukum alam. Nah, dan dia menghidupkan bumi sesudah matinya. Nah, secara syariat bumi ini yang kita duduki. Tapi secara hakikat bumi itu adalah diri kita, jasmani kita, tubuh kita. Kapan tubuh ini hidup? Biasanya setelah mati. Betul nggak? Kapan kita ini bangkit? Biasanya kan setelah mengalami berbagai peristiwa yang menyusahkan. Betul nggak? Ada orang susah sekali ekonomi. Karena dia melihat kesusahan itu sebagai tantangan, dia bangkit. Betul nggak? Dia bisnis ini, bisnis itu. Coba tanya orang-orang yang hari ini menguasai ekonomi, bisa jadi dia pernah mengalami kehancuran ekonomi. Itu namanya yang hidup dikeluarkan dari yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Begitu hidup. Hidup tuh bersiklus, makanya tenang aja. Yang paling penting miliki dua, miliki keyakinan, yang kedua miliki semangat. Semangat untuk menambahkan kebaikan pada pikiran, pada kata-kata dan pada perbuatan. Itu sudah keren. Obat itu hadirin hanya meniadakan rasa sakit, tidak menyembuhkan penyakit. Karena sumber penyakitmu secara fisik yang namanya simptom psikosomatis itu sebetulnya masalahnya karena jiwa kita kotor, mental kita amburadul. Masalah kita sebenarnya di situ. Kontribusi dari itu 75% terhadap penyakit fisik. Makanya yang sakit-sakit fisiknya udah 2 aja dulu perbaiki. 1, jiwanya dibersihkan. 2, mentalnya diperbaiki. Itu saja. Cara berpikirnya diubah. Saya jamin 75% sehat. Ini banyak penyakit. Ya, oke.